harus membawa seekor anak domba berumur setahun sebagai persembahan bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung kutub sebagai persembahan penghapusan dosa ke pintu masuk kemah pertemuan pada seorang imam. Lalu imam itu harus mempersembahkannya di hadapan Yahweh dan mengadakan penebusan bagi bayi. Maka dia menjadi tahir dari lelehan darahnya. Buat orang bagi yang melahirkan bayi laki-laki atau perempuan. Namun jika kemampuan tangannya tidak mencapai seekor kambing domba, maka ia dapat mengambil 2 ekor burung tetukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi persembahan bakaran dan yang lain sebagai persembahan penghapusan dosa. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya sehingga ia menjadi tahir. Terima kasih. Silakan duduk Bapak-Ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang Israel mengandung, yaitu tentang mengandung di sini disebut tasriyah. Kita kasih judul hari ini Israel mengandung Mesias datang. Jadi tasriyah ya, jadi tasriyah itu apabila seorang perempuan mengandung. Kasih judul hari ini itu rasa tasbiyah. Jadi kita akan belajar hari ini bagaimana mendatangkan Mesias. Kalau Mesias mau datang, otomatis apa? Israel harus mengandung dulu, baru Mesias datang kali yang kedua. Tadi kita sudah baca bagian pertama, sini saya kasih bagian, boleh dibuka di grup, dan saya kirim ya. Benih yang dikandung. Imamat 12 ayat 1 tadi sudah kita baca, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, katakanlah, ketika seorang wanita mengandung lalu melahirkan bayi laki-laki, maka dia menjadi najis selama 7 hari, seperti masa sakit haidnya dia menjadi tahir. Jadi sini kita akan belajar saat ini. Di sini saya tulis kata bersalin diterjemahkan dari bahasa Ibrani yaitu tasriyah. Akar katanya ialah jera yang artinya benih. Jadi ini kalau di pengajaran Torah atau rabbinik atau bangsa Israel sampai saat ini selalu diperhatikan. Kita lihat di sini di dalam tradisi Israel ada 4 tingkat atau 4 level cara memahami atau menafsirkan kitab suci, yaitu disebut dengan nama Pardes. Pardes itu terdiri dari 4 huruf P, R, D, dan S. Jadi Pardes itu singkatan dari pesat. Itu tahap yang pertama, itu artinya apa? Literal. Secara literal tidak cukup, yang sangat sederhana. Baru yang kedua remes, itu isyarat. Baru yang ketiga dras, kiasan atau indikasi arah kemana nih. Makanya selalu harus dicari pencarian kaitan daripada firman tersebut. Baru yang keempat yang paling dalam adalah sod. Sod itu rahasia atau misteri yang selalu ada dalam firman. Makanya di selain saya katakan apa? Torah ini adalah kitab nubuatan, Torah adalah kitab profetik. Jadi kalau secara literal kita membaca ini hanya sekedar apabila wanita melahirkan, itu secara literal. Tapi kalau kita cari isyarat remesnya, kita cari derasnya, dan kita cari shotnya, itu selalu ada rahasia yang terkandung di dalam setiap kitab firman. Itu makanya setiap kali kita mendengarkan firman dari satu topik yang sama, tapi orang yang berbeda menyampaikannya, selalu kita dapatkan sesuatu yang berbeda. Itulah hikmah. Tapi kalau di pengajaran Torah, kenapa selalu ditekankan belajar Torah? Karena Rabi mengatakan Torah itu 70 lapis atau 70 muka. Dari sisi manapun Torah itu sangat mendalam. Nah, sekarang kita gali apa rahasia, kenapa harus disebut wanita melahirkan, tetapi ditulis dalam Alkitab.
Nah, kita tarik penggaliannya nanti. Kenapa? Biarin aja itu di peraturan-peraturan kayak di halakha. Ditulis, kenapa harus ditulis dalam kitab? Di peraturan-peraturan ada sesuatu yang mendalam di dalam Torah ini. Firman yang mengatakan apabila seorang perempuan mengandung benih, artinya apa? Kalau kita lihat, perempuan tidak ada benihnya. Perempuan hanya memiliki sel telur. Yang mengandung benih adalah laki-laki. Jadi inilah rahasianya. Kenapa disebut apabila seorang perempuan mengandung? Makanya disebut, kalau di bahasa Ibrani disebut jerah. Makanya ditafsir dari jerah, apa artinya jerah? Makanya ditarik kata dasarnya itu tasria, jerah itu jadi benih. Jadi mengandung benih. Jadi sini kita lihat bagaimana penafsiran atau indikasi daripada Torah itu ada sesuatu rahasia yang terkandung di dalam Torah. Jadi dari bahasa Ibrani tadi saya katakan tasria itu dari kata jerah yang artinya benih, ini mengandung rahasia yang tersembunyi. Jadi perempuan tidak memiliki benih, tetapi laki-laki yang memiliki benih secara hubungan biologis. Jadi ada makna yang dalam di sini. Secara hubungan biologis, apabila hubungan suami istri melakukan hubungan, itu apabila seorang perempuan lebih cepat atau lebih dulu mencapai puncak birahinya, itu cenderung anak laki-laki yang dikandung atau dilahirkan. Itu hubungan biologis. Tuh rahasianya enggak perhatiin. Ada rahasianya. Jangan ketawa. Ada memang. Itu secara hubungan biologis. Tadi kau ketawa kita ya. Karena ilmu biologi padahal beda. beda ya. Kalau cara ilmu biologi. Apornya itu jadi kalau masa-masa kesuburan itu wanita masa kesuburan kan sebelum haid. Jadi seminggu atau beberapa hari sebelum haid itu masa-masa kesuburan. Bukan sesudah. Sebelum ada yang sebelum haid. 14 hari, hitung dari 0 Nah, sampai 14 14 hari. hari. Jadi di tengah-tengah. Ya, jadi Nah, dari 14 hari sampai 16 hari itulah masa subur. masa subuh di situlah sel telur pecah masuk ke rahim. Jadi makanya biologi bilang apa? Kecenderungan, enggak selalu harus, tapi kecenderungan kalau birahinya wanita yang duluan pun memuncak itu otomatis kecenderungan itu anak laki-laki yang dikandung atau dilahirkan. Jadi dari sisi biologi. Nah, kenapa kita harus tarik ke sana? Karena ada firman mengatakan bahwa Tuhan pernah meminang bangsa Israel adalah sebagai istrinya. Coba kitab Hosea, coba dibuka. Jadi di kitab Hosea, kenapa Tuhan menyatakan orang Israel itu menjadi istrinya? Saya dibuka, nggak usah buka kitabnya, ikutin aja itu. Tadi udah saya kirim. Coba dibaca Esther. Hosea 2 ayat 19. Aku akan meminang engkau bagiku selama-lamanya. Sungguh aku akan meminang engkau bagiku dalam kebenaran dan keadilan dan kemurahan dan belas kasih. Biar kitab lain itu disebut aku akan menjadikan engkau istriku. Coba ada yang bawa Alkitab lain, apa boleh dibuka? Di situ disebut apa? Aku akan meminang engkau bagiku. Lain, itu yang tebak. Oh, Nah, istriku. Jadi lembaga kitab Indonesia itu disebut engkau harus jadi istriku. Makanya di kitab Yesaya, coba siapa? Jalan kiri Bu Pipin. Yesaya 66 ayat 8. Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Siapakah yang telah melihat hal seperti ini? Apakah bumi akan dilahirkan dalam sehari? Apakah suatu bangsa akan dilahirkan dengan seketika? Sebab ia telah menggeliat sakit, dia Sion telah melahirkan anak-anaknya. Jadi salah satu Sion menggeliat apa yang terjadi? Bangsa Israel dilahirkan dalam sekejap mata. Itu 1 hari tahun 48. Israel bangkit kembali menjadi satu bangsa. Jadi ada makna yang tersembunyi dari kata kelahiran atau mengandung di sini. Di kitab Imamat tadi. Jadi bukan sekedar peraturan kalau wanita haid itu harus 7 hari dia tame atau najis,
nanti kalau melahirkan 7 hari dia najis juga, bahkan harus menunggu 33 hari baru dia bisa memasuki bait suci. Jadi yang kita cari kenapa ini harus ditulis? Itu kenapa enggak dipisahkan? Oh ini hanya peraturan-peraturan. Tapi kalau kita belajar dari Pardes tadi, kita dapat sesuatu, kita cari remesnya, kita cari derasnya, indikasinya kemana, baru kita temukan nanti shotnya, itu rahasia. Jadi ketiga tahap ini tidak bisa terlepas dari penafsiran daripada atau cara pemahaman daripada Torah itu. Jadi itu harus selalu ditafsirkan. Jadi dari kitab Hosea kita bisa menemukan rahasia bahwa yang dimaksud wanita itu adalah Israel. Jadi kalau yang dimaksud di dalam kitab Imamat 12 tadi, kalau kita cari 4 tahap itu, Pesat, Remes, Ras, dan Sot, berarti bisa kita tarik bahwa yang dimaksud wanita itu adalah bangsa Israel. Jadi kenapa bangsa Israel harus melahirkan? Kenapa? Anak laki-laki itu indikasinya adalah Yeshua HaMashiach. Kenapa harus selalu diperkatakan kalau melahirkan anak laki-laki? Kenapa tidak langsung ditulis anak perempuan? Kalau bisa melahirkan anak laki-laki dan perempuan, tapi kenapa harus terpisah? Itulah shot yang perlu kita cari. Urapan dahsyat luar biasa. Amin. Ini kita cari ya. Jadi yang dimaksud kelahiran itu adalah penebusan terakhir. Jadi nanti akan ada kelahiran terakhir. Makanya waktu Yesua pertama kali lahir di Yerusalem, bangsa Israel belum siap. Artinya apa? Itu belum kehendak bangsa Israel mendatangkan Yesua. Hanya apa? Bangsa Israel menolak Yesua HaMashiach. Bahkan bangsa Israel jadi tame atau najis. Makanya dibuang dari tanah perjanjian hampir 2000 tahun sampai 70 tahun yang lalu bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Jadi ada sesuatu yang dahsyat yang kita cari sini. Kenapa ini ditulis? Kenapa ada maksud dan tujuan? Jadi siapakah bangsa Israel itu? Coba kita lihat dulu. Jadi ada satu indikasi ya, bisa ditangkap ya. Jadi Israel itu tadi kita katakan adalah sebagai istri, tapi kita lihat dulu bahwa di dalam setiap rumah tangga itu selalu ada 3 unsur. Laki-laki, perempuan, dan Tuhan harus selalu melibatkan Tuhan. Jadi laki-laki memberikan benih ke rahim wanita, dan wanita memberikan sendara cenderung warna dari wanita. Kayak coba kalau lihat, kalau sadar ketemu orang Batak nikah sama orang Tionghoa, itu wanita anaknya cenderung warna kulit putih. Makanya lihat kalau orang Batak nikah sama orang Ambon, itu wanitanya cenderung wajah Batak, anak-anaknya. Jadi kecenderungan warna kulit itu dari wanita. Tuhan memberikan apa? Nafas, intelijen, dan roh. Itu semuanya dari Tuhan. Jadi dalam arti di sini nanti yang sudah menikah di sini, yang akan menikah nanti selalu libatkan Tuhan di dalam rumah tangga. Harus kita jadikan Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga kita supaya apa? Supaya anak yang lahir, anak dan istri kita semakin akur. Kenapa kita bermasalah dalam rumah tangga? Kenapa kita tidak melibatkan Tuhan? Termasuk yang saya sering selama ini saya katakan apa? Dasar pernikahan gereja sudah salah pondasi. Apalagi kita orang Batak, menikahlah kamu, anakku, biar saya punya cucu. Tujuannya apa? Dapat cucu. Bukan untuk menggenapi Torah, bukan menggenapi firman. Padahal pernikahan yang sesungguhnya adalah apa? Untuk menjadi pelaku firman. Itu makanya dikatakan apa? 2 menjadi 1 di dalam roh. Ada suatu kekuatan. Jadi kalau kita semuanya sekarang kembali kepada Tuhan, libatkan Tuhan kembali. Kalau ada hal-hal yang di masa lalu, kita serahkan semuanya. Mungkin ada maksud dan rencana Tuhan di situ. Amin. Nah, kita lihat sekarang.
Setelah itu kita sudah tahu tadi bahwa istri yang dimaksud istri daripada kitab Imamat ini adalah bangsa Israel. Nah, yang menjadi pertanyaan, kapan bangsa Israel mengandung anak laki-laki itu, Mesias itu? Sudah 2000 tahun tapi kok belum datang. 2000 tahun yang lalu sudah datang, tapi bangsa Israel masih rame atau najis, belum mampu, belum siap menerimanya. Bahkan sebagian besar itu menolak, bahkan menyelikan. Akhirnya apa? Mereka terbuang. Makanya di situ dikatakan apa? Nah, wanita yang melahirkan harus menunggu pentahirannya sampai 33 hari. Sampai nanti anak itu setelah disunat, anak ibunya tetap harus menunggu 33 hari. Tapi kemarin saya sharing apa maksudnya 33 hari ini belum dapat, belum ketemu. Jangan tanya, tutup dulu pertanyaan. Nanti saya kerabakan kalau bertanya. Karena apa? Saya bertanya juga sama Bapak Rohani, saya belum dikasih jawaban. Belum ada gambaran sampai ke 33 hari. Tapi hanya gambaran najis bangsa Israel waktu kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama. Coba kita lihat Ulangan 4 ayat 7 sampai 8. Coba baca Pak siapa? Daniel. Jalan ke kiri, mutar ke kiri. Ulangan 4 ayat 7 sampai 8. Ulangan 4 ayat 7. Sebab siapakah bangsa besar yang Elohimnya datang dekat padanya seperti Yahweh, Elohim kita setiap kali kita memanggilnya. Dan siapakah bangsa besar yang ketetapan dan peraturannya yang adil seperti seluruh hukum ini yang aku akan di hadapan hari. Mazmur 147 19 sampai 20. Coba dibaca. Mazmur Kanan, lanjut Pak Alex. Gantian. Mazmur 147 19 20. Demikian firman Tuhan. Dia menyatakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan keputusan-keputusannya kepada Israel. Dia tidak pernah melakukan yang demikian kepada bangsa manapun, dan mereka pun tidak mengenal hukum-hukumnya. Haleluya. Jadi pertama-tama apa? Bangsa Israel dipercayakan Torah. Jadi firman itu pertama-tama dipercayakan kepada bangsa Israel. Nah, siapa bangsa Israel ini? Jadi sekarang kita harus belajar kenapa Torah dipercayakan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa. Supaya bangsa Israel itu sungguh menjadi bangsa yang luar biasa di mata dunia, tetapi waktu Torah yang hidup itu, perhatikan sini, waktu Torah yang hidup itu yaitu Yeshua HaMashiach datang, bangsa Israel yang sudah tadi saya sempat dengar 33 hari ya. Itu belum dapat jawabannya. Belum dapat jawaban. Belum ada jawabannya 33 hari itu gimana. Nah, jadi waktu bangsa Israel menerima datang pada waktu Yeshua HaMashiach Torah yang hidup itu datang ke Yerusalem, bangsa Israel belum siap, akhirnya apa? Mereka harus dibuang. Nah sekarang kenapa Torah dipercayakan? Setelah mereka menolak, perhatikan sini, setelah mereka menolak, barulah pintu anugerah terbuka kepada bangsa-bangsa yang siap menerima Mesias adalah saudara dan saya dan bangsa-bangsa yang lain. Jadi sekarang supaya bangsa Israel mengandung, supaya bangsa Israel sanggup melahirkan Yeshua Mesias, kita harus bekerja sama bangsa Israel asli dan bangsa-bangsa. Jadi bangsa Israel itu sekarang ada dua. Bangsa Israel secara yang lahir yaitu 12 suku yang asli, dan bangsa Israel yang menggabungkan diri yaitu bangsa-bangsa. Saudara dan saya adalah yang menggabungkan diri kepada Israel lewat apa? Mesias Yeshua HaMashiach. Jadi kita saat ini apa? Kita harus bekerja sama dengan bangsa Israel, harus bangsa-bangsa komitmen bekerja sama dengan bangsa Israel supaya apa?
Mesias datang kali yang kedua, karena 2000 tahun, hampir 2000 tahun, 1900 gereja mengambil alih, dia datang menerima Yeshua HaMasyiah tapi tidak mampu memperkenalkan Yeshua HaMasyiah kepada bangsa Israel. Gagal gereja memperkenalkan Yeshua kepada bangsa Israel. Kenapa? Dia memperkenalkan Yeshua yang namanya Yunani. Itu kegagalan gereja. Yang kedua, memperkenalkan Yeshua HaMasyiah kepada bangsa Israel dengan atribut Roma. Roma di mata bangsa Israel itu adalah pengkhianat yang luar biasa. Kenapa? Menghancurkan bait suci kedua. Itu oleh Jenderal Titus tahun berapa? Tahun 70. Jadi di mata Israel, Roma sekali, sampai kapanpun kita memperkenalkan Yeshua HaMasyiah, gereja membawa Yeshua kepada bangsa Israel, selama ada atribut Roma, bangsa Israel tidak akan menerima. Yang pertama satu apa? Menggagalkan Sabat. Kedua, memasukkan Natal ke Torah. Tidak ada. Jadi makanya ditolak. Makanya lihat banyak misi-misi gereja-gereja terutama dan dari bangsa Indonesia banyak yang pergi ke Israel untuk memberitakan Mesias ke orang Yahudi. Ditolak mentah-mentah. Gak ada yang bisa. Kenapa? Kamu ngomong Yeshua sama saya, Alkitab itu kamu gak bisa baca. Bingung langsung. Kenapa? Mereka selalu tolak hukumnya Torah. Jadi sekarang kenapa kita kembali ke Torah? Supaya kita membawa Mesias, bangsa-bangsa yang menerima Mesias, membawa kembali Mesias ke rumah Israel. Ini tujuannya sekarang. Jadi kalau kita nanti sudah memperkenalkan Yeshua HaMasyiah dengan nama Ibrani, dengan atribut Ibrani Israel, itu pasti ortodok membuka pintu hati. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku mau menjadi rasul untuk bangsa-bangsa. Jangan-jangan aku membuat bangsaku sendiri menjadi cemburu ilahi karena kamu. Jadi kita harus membuat siapa? Bangsa Israel cemburu ilahi karena apa? Ada Mesias di dalam kehidupan kita. Kalau tanpa Mesias ada dalam hidup kita yang identitasnya benar-benar seturut dengan pengertian mereka, barulah mereka terbuka. Kalau keluar dari pengertian, dari sudut pandang mereka, dari pola pikir mereka, tidak akan bisa terima. Jadi selama inilah makanya sekarang apa? Kita kembali ke nama yang benar, Yeshua HaMasyiah. Kita kembali ke pola Ibrani apa? Menguruskan hari Sabat, merayakan 7 hari raya. Baru kita merayakan Pesak. Jadi kalau ada bangsa Israel di sini, di lingkungan ini, mengerti, melihat kita merayakan Pesak kemarin itu pasti nimprung. Kenapa? Oh, ini tradisi kami. Jadi itulah makanya salah satu kita harus memulai kembali ke pola yang benar, yaitu 7 hari raya. Jadi siapa yang membukakan ini? Itu hanya Israel yang bisa membukakan. Kenapa ini tertutup 2000 tahun yang lalu? Siapa yang bisa nangkap? Itu makanya sekarang masih perdebatan, pertentangan teologi yang mengatakan apa? Tidak ada perjanjian baru yang ditemukan yang bahasa Ibrani. Semua bahasa Yunani. Itu argumen mereka. Tapi mereka tidak gali sebelum setelah tahun 70 siapa yang memegang Alkitab itu, perjanjian baru. Apakah itu langsung menyebar ke bangsa-bangsa? Sebenarnya waktu Mesianik pertama sebelum tahun 70, sebelum bait suci dihancurkan, sudah memegang perjanjian baru Matius, Lukas, dan Markus. Itulah makanya mereka tafsir yang di kitab Matius, apabila kamu melihat pembinasa keji, disitulah Mesianik pertama kabur duluan. Makanya sampai saat ini ada gap antara Mesianik Yahudi dan Mesianik Ortodok. Karena mereka tidak ikut berperang melawan tentara Roma waktu bait suci dihancurkan tahun 70. Mesianik pertama duluan kabur ke bangsa-bangsa. Ini yang saya dengar dari
pengajar rohani saya nggak bisa nyari faktanya. Tadi bapak rohani saya ngomong begitu, ini mereka nggak bukakan. Jadi sebelum bait suci dihancurkan, di tangan mesianik orang-orang Yahudi sudah ada Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, dan tulisan-tulisan Paulus semua ada di tangan mereka. Dan yang dibawa ke bangsa-bangsa itu adalah yang ditulis dengan bahasa Yunani. Itulah makanya teologi sangat ngotot sampai saat ini, tidak peduli, yang penting hati. Tuhan melihat hati, selalu mempertahankan nama Yunani. Jadi tugas mesianik Yahudi itu memperkenalkan Torah kepada bangsa-bangsa, kepada gereja yang membuka hati saat. Jadi kalau gereja mesianik saat ini kita belum kembali ke pola Ibrani, kita artinya apa? Di alam roh kita belum memperkenalkan atau belum membawa pulang Mesias orang Yahudi ke rumah Israel. Makanya nanti waktu di Sukot kita apa? Melambaikan lulat. Sebab apa? Memanggil seluruh orang-orang Israel yang ada di 4 penjuru untuk kembali ke Torah. Kembali menerima Yesua. Nah, itulah masalahnya sekarang. Jadi 1900 tahun gereja memperkenalkan Mesias kepada Israel, mentang-mentangnya bakal terima. Bahkan sampai saat ini lihat di Israel, gereja sudah dibatasi. Kenapa? Bagi mereka gereja ini Katolik itu musuh. Kenapa? Di mata mereka Roma adalah yang menghancurkan mereka. Makanya sampai saat ini, kalau kita nanti Pak Alek mungkin boleh set sama orang Yahudi, sama Rabi. Kalau diajak mau ketemuan, tanya dulu, kamu sudah koser apa belum? Itu persyaratan kalau kita mau ketemu sama orang Yahudi. Nanti coba yang bisa bahasa Inggris mungkin set dulu, boleh nggak ketemuan? Salah satu syaratnya apa? Harus koser. Karena teman kita di BSB sudah ikut pergi ke Yerusalem, ketemu Rabi, salah satu syaratnya apa? Koser. Kalau belum ikut koser, mereka nggak membuka pintu rumahnya. Tapi kalau koser, itu kita langsung dirangkul. Kenapa? Karena mulai diterjemahkannya Torah ke Yunani tahun 300 lebih, itu saat itu mereka sangat membaur dengan bangsa-bangsa. Tapi bangsa Yunani langsung apa? Bergaul dengan anak-anak Israel, membawa ke rumahnya, tapi diberikan makanan-makanan haram. Dari situlah awalnya mulai apa? Muncullah halakha. Halakha yang melarang bahwa anak-anak Israel dilarang keras bergaul dengan bangsa-bangsa. Dari situ mulai awalnya. Dari setelah diterjemahkannya tahun 300 sekian, itu 70 rabi pergi ke Yunani, menerjemahkan Torah ke bahasa Yunani. Disitulah waktu mereka bergaul, anak-anaknya bergaul dengan orang Yunani, tapi dikasih makanan-makanan haram. Situ muncul halakha. Makanya Petrus waktu ketemu Kornelius dikatakan apa? Tidak Tuhan, aku tidak pernah memakan seperti ini. Begitu ditunjukkan apa? Binatang-binatang haram. Makanya akhirnya dikatakan, sekarang aku mengerti. Begitu dia ketemu Kornelius, Tuhan tidak membenarkan orang. Siapapun yang takut akan dia. Jadi dapat ditangkap sampai sini ya. Jadi bangsa Israel itu istri yang indikasi atau shot rahasia. Istri yang dimaksud itu di kitab Imamat 12 tadi adalah bangsa Israel, yaitu saudara dan saya. Kitalah yang saat ini yang mengandung Yeshua HaMashiach. Tapi Yeshua HaMashiach tidak akan turun ke dunia sebelum umatnya siap menerimanya. Ini terbalik dengan pengajaran gereja. Gereja teologi mengatakan apa? Israel sudah dibuang. Kitalah menjadi pemegang perjanjian. Tidak pernah diubah perjanjian Abraham, Ishak dan Israel, tetap kepada turunannya. Makanya nanti kita lihat di sini bagaimana Paulus mengatakan supaya apa? Aku membuat saudara kandungku menjadi cemburu ilahi karena kamu. Jadi semakin kita kuat di dalam Torah, semakin kita kuat berjalan di dalam identitas Yahudi. Jadi kita sekarang ini bukan sok-sokan. Bukan sok-sok Yahudi kalau kita pakai tali. Sebab supaya Yahudi melihat, ini siapa ini? Orang Indonesia kok ada di sini?
Tiba-tiba suatu saat kalau Tuhan kehendaki kita ke Israel, tiba-tiba semua kita pakai tali, wanita pakai kerudung Yahudi. Mereka kata, kamu dari mana? Dari Indonesia. Kok kamu sama seperti kami? Iya, kami pengikut pelaku Torah karena kami sudah percaya kepada Yesua. Disitulah mereka cemburu ilahi. Kenapa? Mereka tidak pernah melihat bahwa bangsa-bangsa, bahkan mereka akan anggap kita adalah saudara-saudaranya yang dinubuatkan di kitab Yesaya. Akan datang anak-anakmu dari negeri yang lain. Itu mereka semakin selalu tunggu-tunggu. Makanya sampai saat ini, detik ini, Israel sangat menantikan Aliyah. Tahu Aliyah? Itu orang-orang Israel yang datang kembali ke Israel, itu disebut kelompok Aliyah. Makanya sudah ada di YouTube ya beredar bahwa Perdana Menteri langsung memeluk yang datang dari Afrika, luar biasa. Itu karena apa? Mereka mau menggabungkan diri. Jadi ini yang kita maksud sekarang apa? Ada sop di dalam Torah, ada rahasia, bukan selalu harus kita baca secara pesat atau literal, tetapi ada indikasi, ada petunjuk, ada rahasia di dalam Torah. Sekarang kita melihat bagaimana rahasia di dalam Torah ini sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Jadi salah satu tugas kita apa? Perhatikan sini. Bangsa Israel mengajarkan Torah kepada bangsa-bangsa yang mau menerima. Dan kita lihat sekarang penolakannya dahsyat dan luar biasa. Bahkan di Mesianik pun masih banyak perbedaan, banyak versi. Nah, bangsa-bangsa tugasnya apa? Membawa pulang Mesias kepada rumah Israel. Itulah yang dikatakan apa? Batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Jadi tukang bangunan ini adalah gambaran Israel yang membuang Yesua HaMasyiah waktu datang ke Yerusalem. Dan batu penjuru itu sekarang yang dibuang itu menjadi batu penjuru di setiap anak-anak Tuhan yang mau menerima Mesias Yesua HaMasyiah. Dan kembali kepada Torah. Harus Torah menjadi tolak ukur. Harus kembali ke kitab ini. Torah, kitab Kejadian sampai Ulangan, inilah yang menjadi tolak ukur kebenaran. Barulah bangsa Israel akan langsung connect dengan bersatu dengan bangsa-bangsa. Amin. Coba kita lihat Roma 11 ini yang dikatakan Paulus. Membuat cemburu ilahi bangsaku. Sampai sekarang Maria. Roma 11 ayat 11 sampai 14. Selanjutnya aku berkata, apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh? Tidaklah demikian. Namun oleh kesalahan mereka keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Dan jika kesalahan mereka menjadi kekayaan bagi dunia dan kegagalan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, betapa lebihnya kesempurnaan mereka. Sebab aku berkata kepada bangsa-bangsa lain, karena kamu sebagaimana aku sesungguhnya adalah seorang rasul bagi bangsa-bangsa lain. Maka aku mengagungkan pelayananku jika sekiranya aku dapat membuat cemburu mereka yang saudara daging denganku dan menyelamatkan mereka sebagai orang lain. Jadi membuat apa? Cemburu ilahi. Jadi dosa Israel itu sengaja. Situlah rahasia. Kenapa bangsa Israel harus dibuang dulu? Kenapa? Dikasih kesempatan kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau kita ditempelkan ke zaitun yang asli, marilah kita semakin takut dan gentar. Nanti bahasa ini, Roma 11 ini berulang-ulang. Supaya kita ngerti. Kalau nanti saat kuota itu penuh, tidak ada lagi ampun. Karena ada kuota bangsa-bangsa. Ada jumlah bangsa-bangsa yang masuk sampai penuh. Kalau sudah penuh, pintu tertutup, tidak lagi anugerah. Kenapa? Sudah 2000 tahun diberikan pintu anugerah. Tapi gereja-gereja hanya ngambil apa? Berkatnya, getahnya. Tidak membawa identitasnya dihilangkan. Tapi kalau berkat itu diterima. Tapi identitasnya daun zaitunnya tidak dibawa ke Israel. Coba dibawa daun zaitun sama dengan daun zaitun yang bangsa-bangsa. Bangsa Israel pasti datang bersatu dengan bangsa-bangsa. Tapi saat ini coba lihat, kalau kita datang sana langsung disembelihkan.
Coba kamu datang naik ke tembok ratapan pakai tali, dihormati. Tapi kalau kita bangsa-bangsa yang pernah ke sana, masuk, General, harus disuruh pakai kipas. Lihat kamu kemarin Pak Lukas kan pakai kipas, itu asli dari sana, dari tembok ratapan. Pak Alex masih ada kipasnya, yang dari sana itu tidak boleh masuk, nggak boleh sembarangan. Tapi kalau kamu pakai tali itu langsung dipersilakan. Nggak disuruh. Tapi kalau bangsa-bangsa yang tidak pakai tali itu harus disuruh pakai kipas. Jangan sembarangan, karena ada penjagaan. Nggak boleh sembarang masuk. Coba kita bawa identitas. Bahkan kami dulu setelah pakai kipas, kita pakai tali Wim, pas Simkatora, saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Pak Wim lagi masih dua di tembok ratapan, aku diajak anak-anak muda di sana pakai meja, nari-nari sepanjang malam sampai pagi. Sini. Aku nggak ngerti mau ngomongnya apa. Apalagi saya bilang aja begitu. Ya, ajak nari-nari bersama. Jadi bersyukurlah kita ya. Jadi tiba-tiba Pak Wim datang. Ada apa? Dia tadi ngomong begini. Ada apa maksudnya? Diajak nari bersama. Mereka langsung membau kalau kita punya identitas Dewi. Mereka suka. Jadi inilah kegagalan gereja. Jadi sekarang gereja pun tetap mengeraskan hati. Jadi nggak usah takut. Kenapa salah satu harus kita kenalkan nama Yesua dengan nama yang benar bahasa Ibrani? Kenapa ini? Supaya mereka ngerti, supaya mereka menerima. Lihat siapa penyanyi lagu Israel yang paling top sekarang, Yesua. Itu Yosua Aaron. Itu ortodok yang tanpa diinjili. Dia hanya belajar Torah, dia pelajari sejarah Yesua. Tiba-tiba dia jadi pengarang lagu yang luar biasa. Ya, Yosua Aaron. Itu lagu-lagunya dasar. Kenapa? Dia hanya belajar. Nanti itu ibu gembala kami dulu, dia pelajari kopinya Yesua Aaron. Itu dari ortodok, belajar Torah luar biasa. Dia ikuti perjalanan Yesua. Dia cocok dengan Torah. Hanya Pak, ini Mesias. Kenapa? Sampai sekarang semua bangsa Israel sudah mengandung. Perhatikan sini. Bangsa Israel ortodok sudah mengandung. Kenapa kemarin Irak kirim rudal ke Israel? Karena bangsa Israel sudah ingin sekali naik ke Roma Kudus. Tapi karena belum waktunya. Lihat ini. Jangan sampai waktunya tiba. Bangsa Israel naik mempersembahkan korban di ada lagi kesempatan bagi bangsa-bangsa. Itu salah satu tanda otentik Mesias segera datang. Makanya sekarang mereka sangat menanti. Siapa yang dinanti? Bukan lagi Mesias sebagai juru selamat, tapi mereka bilang apa? Hamosia, Mesias yang akan datang sebagai raja. Jadi kita pun sekarang bangsa-bangsa sangat menantikan Mesias sebagai apa? Raja segala raja, memerintah di Yerusalem. Saat itu tiba, nanti tidak ada lagi tertutup. Sudah tertutup anugerah kepada bangsa-bangsa. Harus mempertaruhkan nyawa. Masih bisa selamat, tapi apa? Hidup dan matimu ada di nyawa kita yang pertaruhkan. Nanti ada orang yang selamat, nggak ikut perangkat, masih selamat. Kenapa? Darahnya tercurah demi keselamatan. Jangan sampai seperti itu. Amin. Ini sekarang kita sudah diarahkan untuk rapture. Siap Maria, Daniel, siap rapture. Harus sungguh-sungguh. Jangan sampai tinggal. Masih ini pada sibuk dengan gadget. Itu Suka cemberut, marah-marah. Anak-anak sekarang masih suka begitu. Saya juga masih Harus berubah supaya bisa dibaca. Kenapa? Ini bangsa Israel sudah mengandung. Jadi kita harus membuat suatu provokasi untuk surga. Artinya apa? Semakin kita kuat di dalam Torah, semakin kita memperkenalkan Mesias Yesua Masih kepada bangsa Israel, semakin kita bawakan Mesias di alam roh pulang ke rumah Israel. Artinya apa? Bangsa-bangsa semakin kokoh di dalam Torah dan memuji menyembah sesuai dengan pola Israel, pola Ibrani, otomatis di alam roh Mesias sudah kembali ke tanah Israel. Dan segera tiba dan bangsa Israel akan siap menerimanya dan berdamai.
dan bangsa-bangsa akan leceh. Makanya lihat di ayat 14 tadi dikatakan apa itu? Coba baca pelan-pelan dulu. Petrus ya. Roma 11 tadi. Roma 11 ayat 11 sampai 14. Coba ulang pelan-pelan. Selanjutnya aku berkata, apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh? Tidaklah demikian. Namun Oleh karena kesalahan mereka, keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Dan jika kesalahan mereka menjadi kekayaan bagi dunia, dan kegagalan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, betapa lebihnya kesempurnaan mereka. Sebab aku berkata kepada kamu, bangsa-bangsa lain, karena sebagaimana aku sesungguhnya adalah seorang rasul bagi bangsa-bangsa lain, maka aku mengagungkan pelayananku. Jika sekiranya aku dapat membuat cemburu mereka yang saudara daging denganku dan menyelamatkan beberapa orang dari mereka. di situ katakan, jika kesalahan mereka menjadi kekayaan bagi dunia dan kegagalan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, betapa, perhatikan di situ, betapa lebihnya kesempurnaan mereka. Bisa diikuti ya, betapa lebihnya kesempurnaan mereka, sebab aku berkata kepada kamu, bangsa-bangsa lain, karena sebagaimana aku sesungguhnya adalah seorang rasul bagi bangsa-bangsa lain, maka aku akan mengagungkan pelayananku jika sekiranya aku dapat membuat cemburu mereka yang saudara daging denganku dan menyelamatkan berbagai orang dari mereka. Coba lihat dulu di Lembaga Kitab Indonesia, siapa yang bisa buka? Ayat 12. Coba cari ayat 12-nya. Kita telah mereka berarti kekayaan dunia dan kekurangan kekayaan bangsa-bangsa lain, dan lebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Kesempurnaan. Jadi artinya apa? Kesempurnaan mereka nantinya, artinya apa? Kesempurnaan mereka itu saat mereka menerima Yesus HaMasyiah. Adakah arti lain? Tadi dikatakan apa? Dosa mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kesempurnaan mereka punya arti lain bagi bangsa-bangsa, yaitu kita rapture. Jadi dosanya aja tadinya bagi berkat jadi bagi bangsa-bangsa. Sekarang itu kalau sempat mereka menerima Yesua, kita akan bangkit dan kita diangkat menjadi terangkat menjadi pendamping Yesus HaMasyiah memerintah di kerajaan 1000 tahun. Coba kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 46. Ya, Bet. Rasul 13 ayat 46. Itu yang ikutin aja yang di pengajaran hari ini. Namun sambil berusaha dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, adalah perlu bahwa firman Elohim pertama-tama dibicarakan kepadamu, tapi karena kamu menolaknya dan kamu memutuskan bahwa dirimu sendiri tidak layak untuk dibekal, lihatlah kamu dibelokkan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi tadi katakan apa? Jadi dengan keras Paulus mengatakan pada bangsa Israel, pertama-tama kepada mula dipercayakan firman itu apa? Kedatangan Yesus. Tapi karena kamu belum siap, makanya sekarang kami dibelokkan kepada bangsa-bangsa lain. Kapan ini? Itu waktu di sidang Yerusalem. Jadi Yesus HaMasyiah itulah batu penjurut yang dibuang oleh bangsa Israel dan menjadi batu yang kokoh bagi setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. Ayo Nike. Lihatlah, aku merupakan di Sion batu penjuru utama yang terpilih, yang berharga, orang yang percaya kepadanya sekali-kali tidak dipermalukan. Jadi
Besi bagi kamu yang percaya adalah kehormatan, tetapi bagi yang tidak percaya, batu yang telah mereka para pembangun itu tolak, batu itu telah dijadikan sebagai kepala penjuru. Walaupun, jadi siapa yang membuang batu itu? Bangsa Israel. Jadi bangsa Israel tadinya yang membangun kerohanian bangsa-bangsa itu melalui Torah, tapi Torah yang hidup datang itu mereka buang, itu Yesus HaMasyiah, dan sekarang batu penjuru itu menjadi suatu berkat bagi kita. Dikatakan oleh Paulus itu menjadi apa? Jadi bagi kamu yang percaya adalah kehormatan, tapi bagi mereka. Jadi untuk itu mari kita semua sungguh-sungguh, kita akan dipermuliakan nantinya, akan dibawa ke Samaim. Amin. Lanjut kita lihat bagian yang ketiga. Bisa ditangkap sampai sini bagian yang kedua. Kapan bangsa Israel mengandung? Yesua gimana dapat ditangkap? Ikuti. Pak, Ya. boleh saya tambahin yang 33 itu? Oh, dapat. Boleh. 33 itu kalau kita lihat gematrianya, 30 itu kan Lamed, 3 Manusia, itu bukan manusia jadinya. Gimel, enggak. Kita Gimel, enggak iya. tambahkan. Oh. Ya, kalau kita tambahkan jadi Nah, angka angka manusia, manusia. tetapi kalau kita pisahkan, ya, Lamed itu 30 yang artinya adalah tongkat atau kontrol, dan Gimel itu adalah angka 3, ya. Jadi artinya adalah kebanggaan. Jadi kenapa 33 harus ditahirkan? Ya, karena setelah 33 hari maka bangsa Israel ini ketika Yesua HaMasyiah datang kedua kali, mereka akan diberikan suatu tongkat kekuasaan, sehingga mereka itu menjadi kan mereka ini kan pewaris ya, kalau Iya, anak laki-laki itu kan pewaris, sebagai pewaris dari kerajaan surga, maka mereka diberikan tongkat kekuasaan sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi semua bangsa Israel. Ini yang saya dapat tadi begitu. Melihat gematrianya, tapi nggak tahu bener apa enggak. Kira-kira begitu lah. Karena kemarin kita, makanya kenapa enggak kebanggaan? Karena kemarin kita sharing mengenai gematria, karena setiap kalau penghitungan Torah kan dari 30 sama 30 tambah 3 kan, jadi harus tambah juga. Jadi enggak kalau selalu, jadi Pak. manusia, enggak selalu. Tapi kemarin kita diskusi, makanya saya belum abdol tentang itu, saya belum bukakan. Jadi puji Tuhan. Jadi kenapa 33 artinya apa? Selama bangsa Israel dibuang, akan suatu saat nanti mereka akan memegang kembali kendali, yaitu memerintah bersama Yesus di Yerusalem. Kita dapat ditangkap ya. Itu sudah dilengkapi sama Bu Pipit. Kita semua harus saling mengisi, saling melengkapi. Jadi jangan menjadi kenapa ya kok jadi begini sekarang, mengenal Yesus HaMasyiah kok sedikit, tapi makanya prosesnya luar biasa. Tapi ingatlah, kita sedang membawa Mesias ke rumah Israel. Karena siapa yang menerima Mesias, nah itu tadi dikatakan pembangun itu sudah membuang batu penjuru. Maka Paulus sedang mengatakan di kisah ini, itu di sidang Yerusalem, kepadamu lah pertama dipercayakan Mesias itu, tetapi sekarang kami dibelokkan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi pembuang itu dibuang, dibelokkan. Sekarang tugas kita apa? Karena itu harus saling mengisi. Bangsa Israel harus siap membuka. Kalau enggak, Mesias tidak akan datang. Makanya kenapa 2000 tahun tidak datang? Itu rahasia ilahi. Bahkan dari pengajaran yang saya dapat, pengajaran Torah ini, dia katakan begini, ini terbuka pengajaran ini sekitar 100 tahun terakhir ini. Khususnya di Indonesia sekitar 20 tahun terakhir. Menjamur 3 tahun ini setelah COVID. Setelah COVID barulah di Indonesia menjamur. Dulu belum. 10 tahun lalu kita terkadang di rumah aja, sahabat-sahabat, kita nggak kemana-mana. Belum ada komunitas di mana. Masih sangat sedikit. Tapi sekarang sudah banyak, di mana-mana sudah menyambut. Di Bogor sudah banyak, di Depok sudah ada, di Jakarta Timur sudah lengkap. Jadi kita bersyukur semuanya. Jadi itu yang artinya apa? Jadi tadi Bu Pipi sudah tambahkan artinya apa? Nanti tiba saatnya bangsa Israel ditahirkan dan mereka kembali memegang tongkat kuasa dan otoritas dan kebanggaan, menjadi kebanggaan nanti bagi seluruh bangsa.
Nah, kita lihat yang ketiga. Ada lagi yang mau bertanya atau yang mau masukkan? Kalau nggak ada kita lanjut. Apa udah lapar? Diam semua. Gimana? Gion? Belum on? Udah. Nah, kita masuk bagian yang ketiga, teruah. Jadi kita pelajari teruah, yaitu kedatangan Yesus Hamasyah. Jadi teruah itu salah satu pengungkap peniupan sangkakala. Coba kita buka dulu 1 Tesalonika. Siapa sekarang? Victor. Ingat gilirannya, jangan pura-pura lupa. Saya nggak pernah lupa soalnya melihat dari atas. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara burung malaikat dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari surga. Dan orang-orang yang mati dalam Hamasyah, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Karena itu, nasihatilah orang terhadap yang lain dengan perkataan-perkataan itu. Nah, lihat di bawah, coba ikuti semuanya. Kata teruah itu berasal dari Torah ditambah huruf ain di sisipi. Jadi ada permainan huruf di situ. Teruah, kata teruah dalam bahasa Ibrani itu Torah ditambah huruf ain dan ada pergeseran di situ. Huruf ain gematrianya 70. Ya, perhatikan sini. Jadi 70 adalah angka bangsa-bangsa. Itu makanya waktu di Pentakosta di Yerusalem, 70 bangsa yang mendapatkan melihat murid-murid dipenuhi roh, bahkan mereka dipenuhi oleh roh. Jadi dari sini kita bisa lihat atau dapat pengajaran bahwa saat hari raya Yom Teruah atau peniupan shofar atau sangkakala berbunyi, Torah harus dipulihkan di 70 bangsa. Artinya apa? Di tengah bangsa-bangsa Torah harus dipulihkan. Makanya sekarang lihat gerakan kembali ke Torah, luar biasa. Tahun berapa kemarin sebelum COVID kalau nggak salah, itu ada gerakan Rabi dari Amerika, Rabi Ishak Shapira, membuat Zoom, itu hari raya Shavuot, itu 26 negara. Jadi dari pagi ke pagi. Dari sini, dari Indonesia, pembicara antar bangsa itu yang ditampilkan itu Benyamin Obadiah. Jadi saya beli bukunya itu, jadi ikut sidur semua. Itu Rabi itu begitu luar biasa, non-stop dia baca itu. Kenapa harus ikuti? Oh, waktu di Indonesia kan pas ya, pagi di sana, di sini malam. Jadi pas di Indonesia pagi, sana dia harus bangun, tetap ikuti 26 negara. Baru kalau nggak salah sebelum COVID itu dilakukan. Itu tiga tahun yang lalu. Nah sekarang berapa bangsa-bangsa yang sudah ikut kembali ke Torah? Itu yang saya tahu, 26 negara yang sudah ikut bergabung dengan Rabi Ishak Shapira, karena Rabi banyak. Yang paling top dari Amerika itu Rabi yang memberitakan getol sekali memberitakan Torah ke bangsa-bangsa itu ada 2. Tapi mereka kerjasama. Ada 2 atau 3 itu Rabi di Amerika. Itu mereka getol sekali memberitakan harus kembali ke Torah. Ini yang kita tangkap saat ini. Jadi saat peniupan shofar atau teruah sangkakala berbunyi, artinya apa? Torah harus pulih dulu kepada seluruh 70 bangsa ini. Jadi kalau 26 3 tahun yang lalu, coba tiap tahun tambah 50%, berarti sekarang sudah mungkin sudah 50, berarti 1 tahun lagi genap 70, berarti Tuhan datang segera. Amin. Yakin di bangsa-bangsa lain sudah terbuka. Kenapa? Itu profetisnya. Itulah permainan kata di huruf Ibrani. Teruah itu dari kata Torah ditambah ain.
Jadi Torah nanti harus dipulihkan dulu ke 70 bangsa, barulah trompet berbunyi. Karena di dalam bahasa Ibrani dikatakan itu apa? Saat ledakan, bukan sekedar berbunyi, tapi ada ledakan suara yang luar biasa. Jadi tolak ukurnya nanti apa? Torah dipulihkan dulu ke 70 bangsa yang menerima karunia roh di zaman Pentakosta yang kedua di Yerusalem. Pentakosta pertama terjadi di mana, Esther? Mana Pentakosta pertama? Esther. Yerusalem. Kedua itu. Oh, itu kedua. Di Gunung Sinai. Roh Kudus turun. Jadi Pentakosta pertama adalah Gunung Sinai. Bukan pencurah Roh Kudus itu yang Pencurah Roh maksudnya. Kudus. Pentakosta kan pencurah Roh Kudus. Musa ya. Musa. Bukan di Gunung Sinai. Ya. Di sini lah api turun. Api turun. Musa dari api. Tapi Pesak pertama itu ada di mana, Esther? Pesak pertama Oh. di ini di Adam waktu turun Taman Eden. Taman Eden itu Pesak. Tapi saat itu belum ada Pentakosta. Pentakosta itu pencurahan kudus pertama itu di Gunung Sinai, kedua di Yerusalem. Itulah yang diterima oleh 70 bangsa. Jadi makanya kalau kita tarik dari kata terua, berarti apa? Torah harus diberikan dulu ke 70 bangsa-bangsa, barulah ledakan soal itu berkembang di antara bangsa-bangsa. Disitulah Esther naik bersama kita. Amin. Amin. Nah, saya udah naik Amin. kemarin. Amin. Jadi kenapa kamu selalu dikasih penglihatan? Udah raptor. Dengarin dulu Ter sini. Kenapa Iya, Pak. kamu selalu dikasih penglihatan? Haleluya. Karena sering Apa tuh Pak? dekat sekali goyang lagi, Enggak goyang goyang. lagi, ya suka pikirannya ke sana sini gitu. Makanya fokus. Makanya lihat apa? Sudah diperlihatkan lewat Haleluya, amin. Artinya apa? Satu orang Bapak selamat, Yahweh, si umat amin. diselamatkan apa? Fokus pada diri kita sendiri. Ada amin semuanya? Jadi ini yang perlu kita sadari apa? Jadi yakin dan percaya nanti hari raya peniupan sangkakala Yom Teruah, saat itulah Yesus Hamasiah datang. Makanya saya bilang sini semua jemaat kehilat yang ada di KPK semula-mula setiap ada hari raya luangkan waktumu. Amin. Hari raya itu hari Moed. Hari-harinya Tuhan. Jadi hari raya Moed itu Modeim, hari yang ditetapkan wajib kita datang. Karena kita nggak tahu, makanya berjaga-jaga salah satu apa? Setia di dalam hari raya. Apalagi Yom Teruah. Kenapa? Yom Teruah nanti disitulah trompet berbunyi, disitulah Yesus Hamasiah datang. Jadi saat nanti Yom Teruah tahun ini terjadi, kita nggak ada, tiba-tiba terjadi, ya tinggal. Makanya salah satu apa? Setia dan berjaga-jaga apa? Tetap ada di hari raya. Makanya kita lihat Pak, saya katakan 4 sudah dikenapi, 3 sedang kita nanti. Itu salah satu Yom Teruah, pendamaian dan Pondok Daud. Pendamaian nanti disitulah setelah teruah berbunyi, kita yang ada di KPK semula-mula sudah naik, bangsa Israel berdamai. Kenapa? Kita dikasih upah untuk naik supaya karena kita ambil bagian apa? Membawa Mesias Yesus Hamasiah dengan atribut Israel ke rumah Israel. Kita nggak bawa Mesias langsung bawa ke Yerusalem, enggak. Tapi di alam roh, semakin banyak kita yang di bangsa-bangsa yang semakin sepakat dengan pengajaran Ibrani, kembali ke Torah, itu di alam roh mempengaruhi roh manusia daripada bangsa Israel yang di Yerusalem dan yang masih ada di bangsa-bangsa yang masih belum menerima Yesus Hamasiah. Amin. Jadi gerakan ini sekarang membawa kesan ya. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rabi Saulus di kitab Roma tadi, di mana Roma di mata Israel itu tadi ya sudah kita katakan. Coba kita lihat dulu Yohanes 9.
Jadi kita harus mengerjakan selama terang. Siapa sekarang? Bu Purnika? Yohanes 9 ayat 4. Barulah aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari Dia yang telah mengutus aku selama hari masih siang. Bila malam tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Jadi ini ada kaitannya dengan sunat. Sunat itu harus dilakukan di siang hari. Gak boleh mengadakan sunat pada malam. Harus selalu ada siang hari. Itu ada kaitannya. Kenapa? Sunat itu arti rohaninya adalah membuang semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hidup kita. Jadi makanya itu harus dilakukan pada siang hari. Jadi sekarang dikatakan apa? Selama seharusnya aku mengerjakan pekerjaan selama masih siang. Jadi selama masih ada siang, buang semua kekejian yang mengandung dosa di dalam hidup kita. Supaya apa? Saat waktunya tiba, gelap sudah datang, kita tidak bisa lagi melakukan pekerjaan. Jadi makanya sunat itu selalu dilakukan setiap siang hari. Jadi untuk membersihkan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan kita selama masih ada siang, mari kita lakukan. Jangan sampai ada malam. Lukas 10 ayat 16. Ayo Eli, yang keras. Tangannya jangan ditopang di Ayat kepala. 16. Mengantuk dia. Lukas 10 ayat 16. Nolak aku ya boleh. Nolak aku ya. Nolak dia ya boleh. Udah, kurang dulu, kurang keras. Baru bangun tidur itu. Ayo, yang semangat. Isa dulu. Iya, Mau sampingnya kipas. Dia Ayo. mendengarkan aku. Ulang. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, yang mendengarkan aku, dan dapat menolak kamu, yang menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, Iya. Jadi mari kita semakin giat, jangan takut. Selalu ada penolakan. Tapi siapa yang menolak kita? Dia bukan menolak kita, tapi menolak Tuhan. Coba lihat 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. DJ. 2 Timotius 7 1 ayat 7 sampai 8. selewat-lewatnya tidak memberikan kepada kita kata-kata dan kuasa dan kasih dan pengendalian. Oleh karena itu, janganlah dibuat malu akan kesaksian tentang yang tetap, kata juga akan aku suatu tawarannya. Sebaliknya, hendaklah engkau menderita bersama dalam menunjuk sesuai dengan panggilan. Jadi Tuhan udah bilang apa? Yang diberikan kepada kita adalah roh keberanian, bukan roh ketakutan. Tetapi kalau kita memberitakan nama Bapa, nama Yesus Hamasiah, kembali kepada Torah, itu artinya apa? Penolakannya yang sangat kuat. Untuk itu, mari kita semakin teguh, mari kita semakin bersemangat, karena ada upah kita di kerajaan surga. Kita semakin giat memberitakan nama Mesias Yesus yang asli, dan atributnya atribut Israel, bukan Mesias yang Yunani. Supaya apa? Supaya bangsa Israel langsung membuka hati, membuka diri, dan terjadilah perkawinan anak domba. Saudara dan saya ada di perkawinan anak domba, dan bangsa Israel menerima Yesus Hamasiah dipulihkan. Ada amin. Puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Oke. Ada Pak Yo? Sebelum kita serahkan ada kesaksian dari Pak Alex. Ada yang mau bertanya? Alex saja bersaksi.
ibu aja dapat. Oke, siapa yang mau silakan Pak Alex, Pak Bu Vivi? Saya tidak tahu Pak. Gitu. Ya nanti Bu Vivi. Soalnya di Japri kemarin. Di sini Pak. Ya, shalom Shalom. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih waktu dapat kesempatan diberikan buat saya untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan mengenai kata ehad. Ya, saya sharing dulu sedikit tentang kata ehad. Jadi antara kata ehad dan Trinitas. Sebenarnya kata ehad dan Trinitas ini kemarin waktu kita diskusi di forum MPR ya, itu satu forum terdiri dari banyak anggota di situ, termasuk hamba Tuhan yang senior ya, yang punya gelar di belakangnya itu MTH lah macam-macam ya. Dan mereka adalah gembala-gembala sidang juga yang bergabung di situ dan mereka melakukan ibadah secara online itu setiap hari. Jadi kebetulan waktu kita berministri beberapa bulan yang lalu ke Flores, kita bertemu dengan salah satu kakak sepupu saya. Pada saat kita menyampaikan nama Tuhan itu, malam itu juga dia menerima nama Tuhan Bapak Yahweh Yesus Masia. Dan di malam itu juga jam 12 lewat kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur dan menerima. Dan pada saat kita di Korea, dia WA ke istri untuk menyampaikan juga ke forum FBR. Memang kemarin di hari Kamis, terima kasih buat dukungan doa dari Pak John dan teman-teman. Pada saat kita menyampaikan tema daripada tema daripada pertemuan waktu itu tentang siapakah nama Tuhan. Di situ kita bahas dari jam 8:30 sampai jam 1:30 pagi. Waduh, panjang. Karena apa? Karena ya memang luar biasa karena Mulainya dari jam berapa? Jadi 8 sampai jadi di sini akhirnya mengarah ke perdebatan. Sebenarnya saya dari hati kecil saya itu saya kurang setuju. Kalau kebenaran disampaikan terus mereka berdebat, ya karena memang mereka ahli ya. Apalah arti seorang Alex atau Vivin, kami juga baru belajar kok. Tapi mereka itu kan sudah mendapatkan gelar, artinya mereka sudah menekuni ilmu teologi itu. Jadi, ya tapi intinya dalam perdebatan itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Bahkan mereka perkataan kita pun dikoreksi gitu. Setiap perkataan yang kita katakan dikoreksi. Jadi akhirnya tidak mengarah kepada esensi yang disampaikan. Jadi sedikit melenceng daripada konteks yang disampaikan. Tapi anyway itu tidak ada masalah. Dan ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh kakak sepupu saya. Dia bertanya, kalau begitu Alex, kamu percaya nggak tentang konsep Trinitas? Saya bilang, saya katakan waktu itu, istilahnya saya menolak. Tapi pemahaman yang saya pahami bahwa Tuhan itu tidak memiliki 3 pribadi, tetapi dia adalah satu echad. Makanya kita mau bahas di sini pada kesempatan hari ini. Saya minta waktu sejenak ya, kita tahan lapar sedikit. Jadi supaya kita ini tidak salah paham atau pengetahuan kita tentang kata ehad dan versus dengan Trinitas itu, supaya pada saat Bapak dan Ibu dihadapkan pada orang-orang di luaran sana, kita tuh benar-benar paham gitu, tidak gagal paham ya. Nah, kita lihat yang di kata ehad, yaitu di dalam Ulangan 6 dan 4. Di sini saya posting di dalam grup kita ini. Itu saya mengambil dari Aleppo Codex. Jadi di Alkitab online kita itu Bapak dan Ibu bisa download Aleppo Codex. Di situ berbicara tentang tulisan Ibrani. Ya. Tapi boleh juga di download di App Store Hebrew. Itu juga ada. Yang saya posting itu adalah 3. Jadi dari konfirmasinya, karena saya sekarang sudah nggak memakai lagi TB karena terjemahan baru. Termasuk kemarin kita mengulas banyak kelemahan-kelemahan yang ada di dalam TB, banyak sekali. Kalau mau dibeberkan, waduh, itu butuh waktu akan lebih banyak lagi. Nah, kita lanjut ya. Di Ulangan 6:4 kita baca di ILT
Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Ya, di Deuteronomi di Alkitab juga dikatakan demikian. Nah, kata terakhir Esa itu atau Ehad itu terdiri dari 3 huruf, yaitu Alef, Het, dan Taf. Nah, di atas Bapak dan Ibu bisa lihat, saya sudah posting 22 huruf daripada angka 22 huruf daripada ini ya, huruf Hebrew ya. Ada angka gematrianya, bobot gematria, dan arti dari piktografi itu. Jadi arti daripada Alef nomor 1, Alef itu adalah angka 1. Ini angka Tuhan ya, Elohim. Itu menunjukkan arti piktografi kita lembu, kepala atau pemimpin. Sedangkan Ket itu adalah kema, pagar, pemisah atau kehidupan. Ket ini bisa jadi kai, kehidupan ya. Kemudian Taf ini berangka 400, itu tanda pertanda atau perjanjian. Bentuknya kayak seperti kayu ranting yang disilang, kayak salib ya. Nah, secara arti piktograf itu literalnya pemimpin yang memberikan kehidupan dengan tanda atau perjanjian. Kemudian kalau dihitung secara angka gematria, ini totalnya itu 4 dalek. Tadi seperti di awal waktu khotbah Pak John sudah mengatakan bahwa dalam pemahaman kitab suci itu ada 4 ya, pardes ya, peset, terus yang kedua adalah remes, terus dras sama soft. Nah, yang pertama peset itu adalah literal apa adanya, ya sama seperti itu. Jadi kita melakukan konfirmasi secara literal berdasarkan angka gematria. Ya, ini matematikanya Tuhan kalau saya katakan. Karena ilmu matematika itu ilmu pasti. 1 tambah 1 pasti 2. Tidak mungkin 3 atau 3,5, tidak mungkin. Ya. Jadi dari arti ini bahwa bisa digambarkan bahwa arti gematrianya itu pemimpin, yaitu Yahweh Elohim, yang memberikan kehidupan, yaitu keselamatan, melalui tanda perjanjian, yaitu salibnya. Di sini bicara tentang Yeshua HaMashiach. Dia adalah pintu dalet tadi ya. Nah, jadi ternyata kata Ehad selain kata Esa atau 1 itu, dia memiliki arti bahwa dengarlah, ini saya ganti ya, Ehad saya ganti dengan arti daripada literal dan itu tadi. Bahwa dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Elohim yang memberikan kehidupan atau keselamatan melalui salibnya, yaitu Yeshua sebagai pintu. Puji nama Bapa Yahweh. Ini hikmat yang saya dapatkan kemarin. Ya. Jadi setelah selesai daripada hasil pertemuan kita di FPF, saya mencoba membuat renungan ini, dan hari ini saya posting supaya saudara kita tempat ini bisa melihat. Nah, bagaimana dengan konsep Trinitas? Trinitas ini dibuat pertama di abad 2 Masehi oleh Theophilus ya, sama dikukuhkan oleh si Tertullianus. Mereka ini adalah bapak-bapak gereja. Ya, kemudian ditetapkan di Konsili Nisia di tahun 325 Masehi. Disitulah doktrin diberlakukan dan berlaku sampai saat ini. Tetapi konsep Trinitas itu dianggap ada 3 pribadi, 1 Tuhan. Nah, ini yang saya kemarin ngobrol di FDF ditanya, saya bilang saya menolak tentang konsep itu. Bahkan perkataan saya menolak, mereka sedikit menghakimi, ya, bahkan mengancam. Wah, kalau Bapak ngomong gitu, Bapak bisa dipenjara gitu. Wah, saya tidak mau membalas, saya bilang saya menolak, tapi saya mengerti dengan pemahaman bahwa Tuhan itu 1, bukan 3 pribadi ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa baca tentang bagaimana historical sejarah konsep daripada doktrin Trinitas itu ya. Kemudian kita lanjut ya supaya tidak terlalu lama. Bahwa Yahweh itu tidak berubah ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di Malaki 3 dan ayat 6. Sebab akulah Yahweh, aku tidak berubah. Jadi tidak berubah ini artinya dari dulu, sekarang dan seterusnya Tuhan tetap ya. Jadi untuk membuka kunci gambaran tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ditemukan di Ulangan 6:4 itu. Karena Ulangan 6 dan 4 ini adalah pewahyuan. Jadi Bapak dan Ibu selalu bilang bahwa ada 3 pilar dalam keimanan kita sebagai orang yang percaya Yesus. Pertama itu pewahyuan suci. Ini adalah salah satu pewahyuan suci. Yang kedua adalah tradisi. Tradisinya artinya bahwa yang diajarkan seperti Mose mengajarkan kepada Bani Israel, Yeshua HaMashiach itu juga datang mengajarkan. Itu yang disebut Torah.
Yang ketiga yang ditulis. Pewahyuan ditulis supaya apa? Tidak dilupakan. Kalau dulu umur manusia panjang-panjang, kenapa? Sampai 900, 600 dan sebagainya. Karena pewahyuan itu diterima, terus mereka menularkan kepada anak cucunya. Ya, waktu itu kan belum ada teknologi, belum ada kertas, belum ada. Jadi makanya usianya panjang-panjang supaya generasi ke generasi itu bisa mereka mendapatkan pewahyuan yang sama diperoleh dari nenek moyang, sehingga turun temurun terus sehingga mereka mendapatkan pewahyuan itu. Ya. Dan pewahyuan itu pada saat masa Yesua pun mulailah ditulis. Nah, tadi Pak John sempat menyinggung bahwa masalah itu ya, kitab suci yang mereka mengakui bahwa Dalam bahasa Yunani. ya dalam bahasa Yunani. Jadi penulisan Septuaginta itu memang diprakarsai oleh seorang raja bangsa Yunani. Dia menyuruh salah satu daripada rabi pada saat itu untuk menyalin ya kitab Tanakh dalam tulisan Hebrew atau Ibrani di dalam bahasa Yunani. Nah, waktu awal Septuaginta awal itu memang masih sama dan nama Yahweh itu masih ada di situ. Kemudian 400 tahun kemudian nama Yahweh itu diganti dengan Kurios atau Theos. Jadi fakta sejarahnya begitu. Nah, disitulah nama Yahweh mulai hilang. Ya. Jadi sudah tidak original lagi. Nah, pertanyaannya pada waktu Yesua datang dia mengajar ministry, apakah Yesua bawa kitab suci? Belum ada, waktu itu belum ada kitab suci. Dan murid-muridnya itu belum menulis. Ya, mereka itu mendapatkan pengajaran setiap hari dari Tuhan Yesua, setiap hari karena mereka mengikuti. Dan Yesua itu sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Jadi bagaimana mau bandingkan dengan nabi? Kalau nabi itu mendapat pewahyuan, dia mendapat pewahyuan itu secuil, tidak komplit. Kalau Yesua ini adalah Elohim, Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Jadi Bapak bisa bedakan. Pewahyuan firman yang Tuhan berikan itu derasnya dan freshnya. Jadi mereka tuh sampai Yohanes bilang, kalau kita mau mencatat, Yohanes 22 ayat 25 dikatakan, kalau kita mau mencatat, tidak akan memuat semua isi kitab ini. Kenapa? Begitu fresh, begitu derasnya Yesua menyatakan firman pada saat itu. Dan waktu itu Yesua berjalan kemanapun dia berfirman, dia berfirman, tidak membawa kitab suci. Nah, kemudian pada saat Yesua sudah terangkat naik ke surga, para rasul-rasulnya mulai menulis. Jadi Matius menulis sendiri, Yohanes menulis sendiri, Petrus menulis sendiri, termasuk Rasul Saul menulis sendiri. Nah, mereka melakukan menulis dalam bentuk kitab suci itu proses kanonisasi. Itu mulai dilakukan itu di abad ke-90 Masehi. Rasul terakhir yang masih hidup siapa? Saudara-saudara mungkin tahu. Yang terakhir Yohanes, di umur berapa? 100 masih. Ya. Dan Yohanes ini dia berdiam di Yerusalem. Petrus pergi ke Roma dan dia terakhir mati disalibkan juga. Rasul Thomas itu berada ke India. Dia dirajam, dibunuh oleh raja India sendiri. Seperti itu. Kenapa tulisan Rasul Thomas tidak ditulis dimasukin dalam Injil? Padahal dia punya tulisan sendiri. Jadi setiap rasul itu punya. Ya itulah proses kanon. Ya. Kanon itu mereka meneliti yang mana yang bisa dimasukin, yang mana tidak. Makanya kitab suci kita, Alkitab kita ini hanya ada 66 kitab. Tetapi Alkitab dari Vatikan Roma ada 73. Itu perbedaan. Karena apa? Ada 7 kitab yang ditambahkan, yaitu Makabe 1, 2, 3, ada kitab Tobit, kitab Baruk, dan lain sebagainya. Ada 7 kitab yang ditambahkan. Tetapi kitab-kitab ini oleh Martin Luther dianggap sebagai aproika, artinya terselubung. Dia punya keabsahannya itu diragukan. Karena banyak sekali tulisan-tulisan itu berbeda dengan fakta sejarah. Jadi dianggap tidak valid lah. Jadi disembunyikan, ya. Nah, jadi Elohim itu, Yahweh kita ini, dia sudah menyatakan bahwa dia itu adalah satu, ya. Dia adalah satu. Nah, jadi konsep ini sudah kita lihat di dalam Ulangan 6:4 tadi Tuhan sudah menyatakan namanya, ya. Tetapi kita lihat bahwa satu ini sebenarnya memiliki arti itu satu kesatuan, ya. Sama seperti manusia.
kita menyebutkan manusia itu terdiri dari 3 substansi. Tubuh jasmani, jiwa itu kehendak kita, keinginan, emosi, dan roh. Roh ini memang milik Tuhan pada saat dihembuskan. Pas Adam dihembuskan nefas itu nafas, ya, itu rohnya. Roh ini adalah manusia, roh kita ini yang mengatur sirkulasi tubuh kita, mengatur detak jantung kita, sehingga kita tanpa kita sadar pun itu udah berjalan otomatis. Ya, itu manusia roh kita. Jadi kalau saya misalnya mau pergi meeting nih di luar, saya nggak bisa ninggalin roh saya di rumah. Jadi roh ini harus mengikuti. Makanya disebut satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau rohnya sudah pergi dipanggil Tuhan, dia sudah bukan disebut lagi manusia, tetapi sebagai jasad atau jenazah. Ya. Demikian juga pengertian daripada arti daripada satu itu yang saya ilustrasikan tentang Presiden Jokowi. Ya. Presiden Jokowi ini dia sebagai kepala negara, dia sebagai kepala rumah tangga, dia juga sebagai bapak daripada anak. Pertanyaannya, apakah Jokowi itu 3 pribadi? Tentu tidak, dia satu. Tetapi yang disebut kepala negara, bapak, dan kepala keluarga itu adalah manifestasi atau tanggung jawab atau peranannya. Demikian juga Tuhan. Pada saat dia menjadi Elohim, pencipta alam semesta, peranan dia adalah sebagai Elohim, Tuhan pencipta alam semesta, Yahweh Shebot itu. Tetapi pada saat dia menjadi rupa manusia, disebutlah Yesua atau putra Elohim. Dan pada saat Tuhan Yesua naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus ini berperan sebagai penolong, pelindung, dan memeteraikan kita sampai di akhir zaman. Ya. Jadi itu artinya bahwa yang tadi saya sebutkan bahwa itu adalah peranan, ya, itu adalah peranan atau gelar jabatan yang diemban oleh yang kita sebut tadi, bahwa Jokowi itu dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala presiden, sebagai bapak, itu adalah tanggung jawab atau peranan. Elohim itu berarti jamak, ini sudah tersirat. Jadi kata Elohim itu adalah jamak. Nah, kata Elohim itu dari kata El. Kalau bahasa Ibrani itu E itu Alef, L itu Lamed. Alef itu adalah lembu atau kepala pemimpin, Lamed itu adalah tongkat. Jadi yang memimpin, yang memegang tongkat. Jadi ada kuasa di situ. Itu bentuk singlenya. L ini kalau dalam bahasa Arab jadi Il. Nah, jadi yang disembah itu adalah Eloah atau Ilah. Dalam bahasa Arab itu Ilah. Kalau bahasa Ibraninya Eloah. Tetapi di sini bentuk jamak dari Ilah atau Eloah itu ada Elohim. Jadi Tuhan sudah menyatakan bahwa dia ini adalah satu, tetapi dari satu itu memiliki substansi yang lain, yaitu rohnya, roh Yahweh itu sendiri, dan Yahweh ini, dan firman. Ya, ada 3 di sini yang dikatakan. Tapi bukan 3 pribadi, ya. Seperti itu. Ya. Yang ini tersirat di Yesaya 48:16, Bapak-bapak bisa baca di situ, bahwa di situ dikatakan Tuhan sudah menyatakan bahwa dia Yahweh, dia ada rohnya, dan ini bicara tentang Yesua, ya. Padahal ini adalah Yesaya, ini adalah nubuatan, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi umat Kristen di luaran sana mereka memakai ayat doktrin tentang Trinitas itu di Matius 28:19, ya. Saya bacakan, oleh karena itu seraya pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi coba Bapak dan Ibu perhatikan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu artinya gelar, masih dalam gelar itu, belum disebutkan nama, ya. Nah, ini konsep yang dipakai oleh agama Kristen tentang doktrin Trinitas. Tetapi mereka tahu nggak apa artinya dari membaptis dengan 3 entitas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ini hubungannya dengan meterai kepemilikan, ya. Disebut Bapa tadi yang saya katakan itu peranan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, dan manusia juga adalah milik ciptaannya. Putra itu adalah peranan daripada Elohim yang menjadi serupa manusia sebagai juru selamat, Mesias yang menebus dosa-dosa kita, dan Roh Kudus sebagai roh yang melindungi kita, penolong, penghibur, dan memeteraikan kita, menjaga kita sampai hari terakhir, ya. Jadi hubungannya dengan meterai kepemilikan di mana? Di 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya bacakan aja.
Sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi bukan 3 pribadi. Ini satu kesatuan karena tadi yang saya bilang fungsinya. Pada saat Bapa sebagai Elohim, fungsinya dia sebagai pencipta, dan dia menjadi manusia, itu putranya Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus itu menjaga kita, menaungi kita sampai akhir. Jadi kita harus melewati 3 tahapan ini. Itu arti dari yang dibaptis tadi. Jadi tidak bisa 1 atau 2, harus 3. Karena yang memiliki manusia siapa? Ya Tuhan, Elohim. Yang menebus kita adalah Yeshua, darahnya. Roh Kudus yang menjaga kita, yang akan menuntun kita sampai masa kesudahan. Itu arti daripada ayat ini membaptis. Jadi itu hubungannya dengan materai kepemilikan. Ya. Saya rasa konsep daripada Trinitas dan Ehad ini sudah jelas ya, cukup jelas ya. Saya kira demikian firman Tuhan dari saya, sharingnya. Mungkin ada mau ditambahkan? Enggak sih, Ada tapi ya? paling sharing aja kejadian kemarin. Oh iya, silakan ya. Silakan Bu, di member aja. Apa di sini aja. Gerakan roh tadi dikatakan jangan takut karena itu penolakan semakin kencang. Kenapa? Yang dimurnikan semakin mundur. Iya, Semakin kita yang dimurnikan, penolakan semakin kuat. Jadi musuh tidak akan pernah tinggal diam. Pernah selalu diintai, selalu dicari, makanya kita harus selalu waspada. Amin. Jadi hari ini ya berkat luar biasa. Jadi salah satu tadi di belakang Alex itu dari sisi pengertian bahasa Ibraninya, bahasa rohaninya, Yahweh Ehad. Makanya kenapa dikatakan Sema Israel? Ini perlu kita angkat dulu ini. Kenapa tidak Sema Yakub? Siapa Israel? Yakub juga. Siapa itu? Kita. Israel. Nah, Israel itu diambil dari kata siapa? Israel dari Yakub. Dari nama Yakub. Yakub. Kapan dia diubah namanya? Setelah dia berjalan. Dia menang. Setelah dia menang. Dia artinya apa? Tadi sudah jelas. Yahweh itu tak terpisahkan. Ehad. Suatu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Jadi seperti adonan. Seperti saya katakan ya. Jadi kenapa kita harus melantunkan Sema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad? Dia selalu Ehad dalam hidup kita dengan waktu. Makanya hari lepas hari dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup, sesulit apapun pasti kita selalu muncul jadi pemenang. Amin. Jadi kesaksian Pak Alex sama Bu Pitin hari ini menyampaikan kepada gembala-gembala yang gelar-gelarnya itu profesor kalkulator bocor itu nggak usah takut. Kenapa? Waktunya tiba bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi Amin, Bapak Yahweh. Amin. Jadi mari kita semakin sungguh-sungguh supaya apa? Israel sekarang sudah mengandung dan melahirkan Yeshua datang dan kita akan datang. Mari kita ambil bagian. Puji Bapak Yahweh, kita akhiri pada kita hari ini. Silakan Pak Victor boleh berdoa untuk doa persembahan. Doakan doa persembahan ini. Sini aja, pakai tali. Ya, persembahan dulu. Belum terlatih, nyampe. Karena ada masukan. Jadi kita harus semakin Ada apa dengan masukan masukannya? kritik. Oh, persembahan tidak pernah didoakan, jadi harus kita doakan dulu. Ya, doa dulu Bang Victor, nanti yang lain dilanjut juga apa-apa. Supaya sekarang kita tutup. Harus jadi imam, jangan malu-malu. Kamu udah mau bapak-bapak. Mari kita satu dalam doa. Bapak Yahweh yang menghormati, menghargai, kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Dalam puji hormat dan syukur kami naikkan Tuhan yang bagimu. Bapak, terima kasih untuk hari Sabat yang telah Engkau perkenankan kami hadir dan mengenal kebenaran yang sejati Tuhan untuk kami menguduskan hari Sabat. Biarlah dari apa yang firman juga
biar kami memiliki pemahaman yang dalam bahwa jika ada kejahatan dengan Tuhan itu sendiri, bahwa kami sangat menjaga bahwa tubuh kami ini adalah baik suci Elohim itu sendiri. Biarlah terbuka pemikiran kami, bukan karena kami tidak mau melakukan atau berusaha dengan keras untuk tidak melakukan dosa, tapi tadi apa yang sudah dibagikan firman dan kesaksian, kami mengerti bahwa kejahatan itu adalah suatu hal yang mutlak Tuhan, yang tidak dapat dipisahkan. Bahwa tubuh jasmani kami Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau, dan kami memiliki takut dan gentar akan Engkau, karena kami memiliki hikmat daripada Engkau sendiri Tuhan Bapa. Biar kami tidak lagi sembarangan hidup sesuai dengan apa yang kami inginkan, tapi sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Sebentar kami memberikan persembahan secara materi, Bapak, biarlah ini menjadi sesuatu hal yang murni dari hati kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, itu karena kami sendiri mengerti bahwa Engkau telah memberkati setiap kami, sekalipun saat kami tertidur, berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Biarlah kami memberi dengan hati yang bersukacita, tidak dengan hitung-hitungan atau persenan sedikit pun, tapi kami memberi dengan apa yang terbaik yang bisa kami berikan. Terpujilah segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, di penghujung ibadah kami di hari Sabat ini kembali kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, sebab kami yakin dan percaya ibadah kami di hari Sabat ini ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Jadi puji-pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan kebenaran firman-Mu, kesaksian-kesaksian dan doa syafaat yang kami panjatkan di hadapan-Mu Bapa, sungguh-sungguh menguatkan, menumbuhkan setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk kami semakin menghidupi kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Segenap umat-Mu adalah perlindungan-Mu sepanjang pekan ini, hari lepas hari, siang dan malam. Apapun yang umat-Mu lakukan dimanapun mereka berada, apapun masalah pergumulan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya di hari Sabat ini Engkau sudah memberikan solusi dan jalan keluar di setiap masalah kami. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan ya Bapa. Masalah problem Engkau sudah membuka jalan dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Masalah apapun yang umat-Mu hadapi, masalah ekonomi Engkau sudah buka tingkat di langit, tercurahlah berkat-Mu atas setiap kami Bapa. Masalah pekerjaan Engkau berikan pekerjaan yang terbaik dalam melakukan pekerjaan kami Engkau ya Bapa, yang memberkati, membuat kami melakukan apapun menjadi berhasil ya Bapa. Sebab campur tangan-Mu Bapa sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Yang berbisnis Tuhan berkati, semakin melimpah, bahkan terbuka patok-patok bisnis usaha yang baru, yang berdagang terjadi pelipat ganda ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, umat yang tidak bersama dengan kami mengucap syukur Bapa. Berkat yang Kau curahkan hari ini di hari Sabat ini, mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu, umat-umat-Mu, kehilat-Mu di seluruh Nusantara saat ini, yang sudah kembali ke akar Ibrani, semakin sungguh-sungguh hidup dalam Torah, semakin sungguh-sungguh hidup dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya lewat kehidupan mesianik bangsa-bangsa Bapa, membuat umat pilihan-Mu bangsa Israel yang menolak Engkau ya Bapa, mengandung dan mendatangkan Mesias. Dan saat Mesias datang, sungguh-sungguh digenapi dalam hidup kami. Kami ikut dalam pesta perkawinan anak perempuan itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan puji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami serahkan bangsa ini ke tangan-Mu.
bangsa ini adalah milikmu. Amin. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di setiap pulau, di setiap kota, di setiap desa-desa, semua ada dalam rancangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas bangsa kami. Engkau yang mengendalikan pemerintah kami, TNI Polri, gubernur, bupati, wali kota, sampai kelurahan, sampai tingkat daerah Bapak, ada dalam kendali-Mu. Engkau pakai semua pemerintah kami untuk menegakkan hukum-hukum-Mu di tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Kami minta kepada-Mu ya Bapak, bangkitkan di akhir zaman ini Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di akhir zaman, bangkit di tengah-tengah bangsa dan negeri ini Bapak, untuk menyatakan kebenaran-Mu atas bangsa dan negeri ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, mari kita angkat tangan, kita berdoa buat Yerusalem. Kami lepaskan berkat anugerah-Mu bagi Yerusalem. Kalau saat ini ada dalam peperangan yang luar biasa, ada gencatan-gencatan di Bapak, bahkan ada intimidasi dari bangsa-bangsa di luar Israel. Kami berdoa, hikmat daripada Engkau berikan kepada Benyamin Netanyahu, bahkan seluruh aparat-aparat pengambil keputusan, terlebih umat-umat-Mu ya Bapak, imam-imam-Mu, untuk membersihkan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi Benyamin Netanyahu. Apakah sungguh-sungguh perang harus dilaksanakan atau perang belum waktunya dilaksanakan Bapak? Semuanya ada dalam rencana, semuanya ada dalam kendali-Mu. Kami lepaskan Shalom Alaihim bagi umat pilihan-Mu Israel dan seluruh umat-umat-Mu yang ada di antara bangsa-bangsa. Dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, damai sejahtera atas bangsa Israel turun hari ini kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Saat ini kami akan mengakhiri pada kami akan pulang dan akan pulang membawa berkat anugerah yang luar biasa. Urapan-Mu turun atas setiap kami. Bahkan Engkau mengulurkan tangan-Mu menjamah kami pribadi lepas pribadi Bapak. Saat ini hamba-Mu akan melepaskan berkat kesempurnaan ini. Diberkatilah hamba-Mu yang melepaskan berkat kesempurnaan ini. Diberkatilah umat-Mu yang menerima berkat kesempurnaan ini. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Bapa. Terimalah berkat daripada Bapa Yahweh. Lefaraka Yahweh face mereka. Amin. Yair Yahweh banapeleka, pikuneka. Amin. Yair Yahweh banapeleka, piasem leka, Shalom. Amin. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan di tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan Yahweh akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Yahweh kepadamu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada firman Yahweh Elohimmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepadamu, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Basem Adonai Yesus HaMashiach Yahweh. Mari kita saling mengatakan Amin. 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 Haleluya.